Bisakah ahli sunnah hidup berdampingan dengan ahli bid'ah dengan cara saling menghargai keyakinan masing-masing? Sebenarnya kalau dikatakan bisa, ya bisa saja mungkin gitu kan. Tetapi di sini ahli sunnah harus paham bahwasanya itu kemungkaran. Dia coba ingatkan. Selain ingatkan, selain ikhtiar, kita juga mendoakan, gitu kan? Berikan hadiah buku. Apalah upaya kita berikan? Ada orang subhanallah gampang dapat hidayah, disampaikan hadis dia terima. Ada orang enggak, mungkin penyampaian yang kelima, penyampaian yang ke-10. Kita enggak usah putus asa. Dan saya titik beratkan di sini ikhwas sekalian, agar dakwah Anda bisa diterima, gitu kan? Kita share dalam majelis ini, agar dakwah bisa diterima. Pertama sampaikan dengan ikhlas, apa adanya, lillahi ta'ala. Allah akan bukakan hati orang-orang di depan Anda untuk menerimanya. Karena keikhlasan menjadi kunci dalam masalah ini. Jangan berharap balasan apapun dari mereka, berharap agar mereka menjadi amal-amal jariah buat Anda. Itu dulu. Sampaikan apa adanya, insya Allah dengan retorika yang kita mampu semampunya, gitu kan? Saya yakin semua dai-dai merasakan itu. Seperti saya bicara atau teman-teman bicara, saya yakin mungkin kita tidak menyusun semua kata-kata ini. Tiba-tiba ngalir begitu saja. Tinggal diikuti dengan bagaimana mengikhlaskan niat, Allah akan mudahkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu kan, kita harus mengingatkan kemungkaran, ya, meluruskan, menyampaikan yang ma'ruf, apa yang terdekat dan apa yang termudah, gitu kan. Dan tidak pernah putus asa. Jangan putus asa. Jangan, oh saya sudah pernah ingatkan waktu itu, sudahlah, nggak usah. Enggak, coba dengan cara lain. Coba berulang kali. Kemarin waktu kalau anda ikut tabligh akbar tentang Umar bin Khattab, bayangkan Umar bin Khattab itu orang yang paling benci Islam sebelumnya, sangat benci. Ya, ingat riwayat yang saya sebutkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, saya orang di zaman jahiliyah paling gemar minum khamr, mabuk tiap hari, paling gemar ya memukul orang. Bahkan beliau mendatangi ya radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal gitu kan. Teman-temannya dia, Abu Sufyan yang punya budak, datang partisipasi hanya untuk menyiksa orang Islam, gitu kan? Sampai waktu Ummu Abdillah, ya, teman dekat, kerabat dekatnya Umar bin Khattab hijrah ke Habasyah bersama suaminya Amir dan anaknya Abdullah, lewat lembah-lembah, gitu kan? Waktu itu Umar bin Khattab dan tokoh-tokoh Mekah tahu orang muslimin akan hijrah ke Habasyah ini, jadi dijaga. Ada yang ketangkap langsung dihukum, ada yang dibunuh, ada yang digebukin gitu kan. Ummu Abdillah ini dari suku Adi, dari sukunya Umar bin Khattab. Waktu dia jalan malam-malam menggendong anaknya masih kecil Abdullah, dia bawa tasnya, suaminya sudah nunggu di sebuah lembah di luar kota Mekah. Begitu mau keluar pintu gerbang Mekah dari lembah, sebuah lembah, Umar bin Khattab depannya. Lalu Ummu Abdillah mengatakan, ada apa wahai Ibnu Khattab? Umar mengatakan, pertama kali Umar lembut dengan ya muslimin. Apa yang dia bilang? Mau kemana Ummu Abdillah? Ummu Abdillah mengatakan, kami ingin hijrah. Saya ingin hijrah, mau pergi. Di Mekah kami nggak boleh beribadah dengan kalian, kenapa hijrah juga kalian larang, gitu kan? Lalu berkata Umar bin Khattab, melihat Ummu Abdillah malam-malam bawa tas, selamatin anaknya. Ini pasti sesuatu yang luar biasa nih. Kata Umar bin Khattab, semoga keselamatan bersamamu Ummu Abdillah. Pergilah, dibiarkan pergi. Tiba ketemu dengan suaminya, gitu kan? Amir berkata, wahai Ummu Abdillah, apakah ada orang Mekah melihatmu? Kata Ummu Abdillah, tidak ada, kecuali Umar bin Khattab. Kata suaminya, kalau Umar itu musibah besar. Dia orang yang suka menyiksa kaum muslimin. Lalu kata Ummu Abdillah, tapi dia mendoakan saya, mudah-mudahan menjadi penyebab masuk Islamnya, gitu kan? Apa kata Amir? Amir ini masih keluarganya Umar bin Khattab, masih sepupunya tapi jauh gitu. Kata dia, yang kau sebutkan namanya Umar bin Khattab itu tidak akan pernah masuk Islam sampai keledainya Khattab bisa bicara. Jadi mustahil masuk Islam Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW doakan, gitu kan? Dimulai dengan doa, baru ikhtiar sampai dakwah-dakwah kepada dia, baca surah Thaha dan seterusnya, akhirnya menjadi hidayah. Setelah masuk Islam apa yang terjadi? Menjadi tokoh Islam yang luar biasa. Jangan putus asa. Mungkin orang yang anda anggap selama ini tiap malam mabuk di sebuah diskotik, yang anda selama ini tinggalkan, ternyata mungkin pada saat dia sadar Allah berhasil menyentuh hatinya dengan iman, dan iman ini bisa mengubah keadaan orang yang luar biasa. Kemudian dia jadi baik. Dia jadi baik. Selama dia jadi baik, anda dapat pahalanya. Dan siapa yang tahu, mungkin tiba-tiba dia menjadi seorang alim yang luar biasa. Kan gitu. Berapa banyak ulama-ulama kita seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu tuh seorang ulama tabi'in. Semua ya nasihat-nasihat yang berbau mengingatkan akhirat, menambah iman, selalu namanya Fudail bin Iyad tertera. Anda tahu siapa orang ini? Fudail bin Iyad ini adalah bekas perampok jalanan. Sadar, gitu kan? Mungkin sebagian ikhwas sudah tahu kisahnya. Malam-malam pernah dia mau mencuri di rumah seseorang. Itu kan di salah satu kota Irak, di Basra. Kemudian dia naik tembok mau mencuri. Orang pemilik rumah lagi sholat malam. Lalu dia bacakan ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, gitu kan? Bukankah belum tibakah saatnya
ayat-ayat yang turun dari Allah itu menyentuh hati orang-orang yang beriman dan apa yang diturunkan dari kebenaran, tiba-tiba semua tersentuh dengan ayat itu. Fudail bin Iyad tiba-tiba menjadi lemas, turun dari tembok rumah orang tersebut sambil menangis dan bingung tidak tahu mau kemana, gitu kan? Tersentuh dengan bacaan ayat, satu ayat saja Allah berikan hidayah. Lalu dia masuk ke dalam masjid, dia tidak tahu sholat waktu itu, nggak tahu wudu, nggak tahu apa-apa. Ini perampok. Pas menjelang subuh, marbot masjid datang, nyalain obor, gitu kan? Mau azan, didekatin ada orang. Begitu dekat dilihat Fudail bin Iyad, lari marbotnya. Perampok, gitu kan? Kata marbotnya, lari keluar. Sampai waktu itu azan subuh sempat tertunda. Orang sudah kumpul semua dekat masjid. Lalu marbotnya bilang, jangan masuk, ada Fudail bin Iyad. Orang tahu namanya perampok jalanan. Satu orang biasa menahan berapa orang gitu, dibunuh sama dia, diambil hartanya. Memang perampok jalanan. Lalu pada saat itu mereka bilang, waktu lagi nunggu ini kalau kita biarin, maka nanti kita nggak sholat subuh. Kita masuk aja, kalau dia niat jahat kita keroyokin aja di masjid, gitu kan? Waktu mereka masuk, mereka dapatkan Fudail bin Iyad lagi di mihrab, lagi nangis. Lalu didekatin, dia lagi nangis di perampok. Didatangin, kenapa kau menangis hai Fudail? Dia bilang, saya taubat kepada Allah. Orang semua bertakbir, diajarin wudu, gitu kan? Setelah diajarin wudu, lalu dia sholat subuh bersama. Mulai semenjak itu dia terus belajar agama. Subhanallah, dengan taubat nasuha kepada Allah Azza wa Jal, Fudail bin Iyad menjadi ulamanya muslimin. Ulama terkenal sekali. Sampai saya bilang tadi, tidak ada kata-kata mutiara yang mengingatkan masalah akhirat dan surga serta kematian dan neraka kecuali namanya Fudail tertulis. Kalau anda temukan namanya Fudail bin Iyad, ini orangnya dan ini kisahnya. Luar biasa. Jadi orang sejahat apapun, bukan mustahil hidayah datang kepada dia. Jadi jangan putus asa untuk berdakwah, dan jangan ikhwas sekalian dan akhwat, setelah anda faham sunnah, anda malah tidak senyum dengan orang, anda malah tidak jenguk orang sakit, anda malah kasar, anda malah seperti orang yang eksklusif. Jangan. Justru anda harus supel, senyum dengan orang, bantu, ulurkan tangan. Kalau dulu kita pelit, sekarang kita harus ulurkan tangan. Kalau kita dulu membantu 1 juta, kita sekarang membantu 100 juta. Lebih banyak gitu, lebih banyak supel dengan orang, jenguk orang sakit, bantu kerabat, senyum dengan mereka, sehingga mereka melihat, oh ternyata simbol Islam ini jenggot seseorang tidak isbal, wanita yang bercadar atau pakai jilbab besar ini ternyata lebih baik ya, gitu kan? Bukan lebih eksklusif. Jadi orang-orang sekarang banyak ikhwah dengan multazim, dengan mulai dekati agama, gak pernah senyum, seperti orang yang sangar sekali, gitu kan? Ini salah, malah jauh dari sunnah Nabi SAW. Mestinya anda malah sekarang menerapkan agama Allah Subhanahu Wa Taala.